Halo, ketemu lagi dengan Rojali kali ini. Setelah berlibur, liburan Nataru, liburan Imlek, dan gak kerasa sudah hari Senin lagi. Males sih sebetulnya hari Senin. Tetapi bagaimanapun juga, seperti sebuah kehidupan, walaupun orang biasa, bukan selebritis, bukan public figure, apalagi motivator, ya harus kembali bekerja karena ya masih karyawan ya. Kali ini Rojali pengen ngoceh ya, apa yang dipikirin sebelum masuk kemarin gitu ya. Ini berkaitan dengan masalah kompetensi atau kemampuan seorang fresh graduate. Nggak semua ya, ini hanya apa yang terjadi saja yang Rojali sampaikan. Nggak semua sekali lagi, tetapi ini hanya merupakan sebuah sharing, merupakan satu bagian, mungkin ada sebuah kritik, mungkin ada sebuah masukan. Sebenarnya yang kita hadapi adalah betapa pentingnya, betapa perlunya kita seorang yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi. Karena kepentingan itu, maka HRD mencoba untuk mencari dengan budget yang sesuai dengan pasaran tentunya. Dan memang banyak mereka yang melamar untuk lowongan accounting and finance ini atau lebih fokus ke dunia akuntansi gitu. Dan diterimalah seseorang ini karena dari hasil tesnya bagus, tes tulisnya atau tes soalnya bagus sekali, dari indeks prestasinya bagus, dan universitasnya universitas yang bukan ecek-ecek. Akhirnya diterima ya. 1 minggu pertama tentu saja diberikan sebuah pengenalan, kemudian diberikan juga tugas-tugas uji coba. Tetapi setelah 1 bulan tentunya tugas-tugas yang penting sudah mulai harus ditangani. Disinilah mulai nampak yang menjadi kekhawatiran Rojali. Kekhawatiran itu adalah apa sih sebenarnya yang didapat oleh seorang mahasiswa ketika kuliah menimba ilmu selama 4 tahun, bahkan diuji dalam sebuah skripsi yang sangat profesional tentunya, sehingga mendapatkan indeks prestasi yang bagus. Indeks prestasi bagus itu di atas 3,5 ya. Kalau masih 3 aja ya biasa aja lah. Walaupun tidak menjamin kesuksesan dalam satu pola pikir tertentu di bidang kehidupannya. Tapi kalau masalah akuntansi tentunya, kalau sudah diuji, kalau sudah memperoleh indeks prestasi bagus, lulus dan diberi gelar sarjana akuntansi, maka sarjana ini tentu tidak sama dengan lulusan dari SMK, tidak sama dengan lulusan SMU. Artinya karena tambahan 4 tahun untuk mempelajari apa yang dimaksud dan bagaimana tugas-tugas untuk menjadi seorang akuntan. Akuntansi adalah secara mudah adalah sebuah seni pencatatan. Tetapi tentu saja kemampuan logika berpikir dan juga kemampuan untuk time management itu dibutuhkan ketika dia sudah bekerja di sebuah perusahaan. Perusahaan ini kan macam-macam ya, ada jasa, ada produk, ada pabrik, ada kontraktor, ada trading, ada dagang, macam-macam gitu. Jadi selama 4 tahun itu ya tidak bisa kalau seseorang itu hanya mempelajari di satu sisi saja dunia pekerjaan. Sehingga yang Rojali yakini adalah mereka diajarkan bukan hanya dasar loh ya, karena di semester awal mungkin adalah dasar akuntansi, kemudian kedua advance,
kemudian bahkan yang di ketiga sudah masuk ke auditing, keempat lebih canggih lagi. Ketika menghadapi tugas-tugas dalam bentuk perusahaan bisnisnya apapun, maka si sarjana akuntansi ini mampu melakukan tugasnya dengan baik. Apa sih yang harus dilakukan? Tentu saja membuat laporan keuangan. Laporan keuangan adalah ya antara lain neraca, rugi laba, cash flow, perubahan modal, dan macam-macam yang memang diperlukan oleh sebuah perusahaan. Maka yang pertama tentu harus tahu bagaimana membuat buku besar, neraca saldo, ledger, jurnal. Sehingga hal ini menjadi penting. Masalah datanya atau tidak. Kalau data yang ada di perusahaan ini masih belum benar, belum bagus, maka seorang sarjana akuntansi tentunya wajib untuk memperbaiki sesuai dengan pengetahuan, sesuai apa yang dipelajarinya selama 4 tahun menjadi sarjana. Nah, disinilah masalahnya. Sekitar 3 kali Rojali merekrut bukan hanya seorang fresh graduate ya, bahkan yang sudah punya pengalaman lebih dari 2 tahun bekerja. Bahkan ada yang pernah bekerja di firma audit besar. Tetapi ketika masuk dalam kehidupan dunia kerja, mereka kabur dalam hanya tempo nggak 1 minggu. Karena tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya, yaitu membuat laporan keuangan. Yang ini yang baru juga demikian. Setiap hari kalau bertanya ada mungkin 12 atau 20 kali. Yang jawab aja sampai pusing. Mengapa pertanyaannya sama-sama sebelumnya yang kabur? Mereka tidak hanya bekerja, tapi mengharapkan bahwa semua sudah disajikan dengan baik. Kalau semuanya sudah disajikan, maka buat apa mereka bekerja dengan predikat sarjana akuntansi dengan indeks prestasi tinggi dan punya pengalaman kerja yang cukup dan sombong sekali. Padahal ketika harus membuat sebuah jurnal saja, mereka kebingungan. Setiap diarahkan menangis, terseduh-seduh, mengatakan, nggak sanggup lagi. Saya nggak sanggup lagi. Apa yang harus disanggupi? Semuanya disajikan. Lalu, ini yang membuat Rojali mulai berpikir, apakah sudah benar pengajaran-pengajaran di universitas-universitas di Indonesia? Mengapa? Dari pengalaman Rojali saja, bukan pengalaman orang lain. Bodoh amat kalau pengalaman orang lain lah. Rojali tidak membenchmark, tapi berdasarkan sebuah fakta historis, di mana untuk membuat jurnal saja mereka kebingungan. Misal, bagaimana mungkin kalau misalnya seorang direksi kemudian mengeluarkan uang kas atau melalui bank untuk membayar gaji pegawai, untuk membayar karyawan, dibukukan sebagai piutang direksi dan dimasukkan dalam account receivable. Artinya yang punya perusahaan harus mengembalikan uang yang digunakan untuk membayar gaji karyawannya. Yang ngaku akuntan, pinter, sudah punya pengalaman bahkan di firma besar, kabur hanya tempo 3 hari. Karena tidak bisa untuk memperbaikinya. Sedangkan yang baru, stres, depresi. Artinya, kalau ngomong kesehatan mental, jauhlah dari kesehatan mental. Artinya,
Apa yang dipelajari? Mengapa terjadi bahwa biaya kuliah yang sangat tinggi untuk universitas yang bagus, untuk menjadi seorang sarjana akuntansi, ternyata boncos? Kalau hanya untuk jadi akuntan toko kelontong, juga akan sama sebetulnya susahnya. Kalau semua harus disajikan sesuai teori, seolah apa yang, ya ini, nggak tahu apa yang dipelajari sebenarnya. Apa? Oleh karena itu teman-teman, ketika kita harus berbicara dengan di Indonesia harus memiliki SDM yang unggul, ini patut dipertanyakan sekali lagi, bahkan kalau perlu berulang-ulang. Bagaimana sistem pendidikan? Bagaimana kesiapan seseorang ketika selesai sekolah atau selesai kuliah? Apakah dasar untuk memperoleh predikat sarjana sudah betul-betul sesuai dengan tuntutan bahwa Indonesia memerlukan sumber daya manusia yang unggul? Kepada siapa hal ini harus disampaikan? Tentu Kementerian Pendidikan juga tak terlepas dari Kementerian Tenaga Kerja. Duduk bersama, ditanya kepada rakyat dan masyarakat yang mengalami mungkin ada kesulitan-kesulitan yang belum terjawab. Maka teman-teman, terutama untuk adik-adik para mahasiswa, jangan sombong dulu. Pahami betul makna dari kompetensi. Bila kampus kalian belum memberikan sebuah ilmu yang bisa diterapkan, maka wajib untuk mempertanyakan juga mengapa mereka harus membayar mahal dan kuliah bertahun-tahun panjang hanya untuk sesuatu yang belum siap secara kompetensi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Mohon komen di bawah ini. Sampai ketemu lagi. Salam Rojali.